Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 yang saya dalam firman Tuhan Galatia 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh berdekat Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan hukum perhambaan. Ayat yang ke-26, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendikir. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu kepada kita semua, khususnya hari ini Minggu tanggal 17 Mei 2026. Dan sehat-sehatlah kita semua, karena kita datang kepada Tuhan, memuji dan membesarkan Tuhan. Kembali lagi kepada firman Tuhan Galatia 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Jadi Tuhan Yesus sudah kasih kita kemerdekaan, alias kita terhindar dari binasa, ya, roh-roh jahat, ya, kita terlepas. Ya. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikena kup perhambaan. Jadi kita tidak boleh lagi ke perhambaan, alias dunia kegelapan, dunia tipu-tipu. Ya, jadi kalau kita sudah memilih antara, ya tetap terang, tidak usah beda status lagi. Karena Tuhan Yesus itu adalah terang, menerangi dunia ini, bahkan diri kita masing-masing. Maka itu kita harus baca firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 109, firman itu pelita bagi kakimu dan terang bagi jalan hidup. Jadi firman itu perlu harus dibaca. Setelah dibaca dan diberitakan. Ya. Galatia 5 ayat yang kelima, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Jadi kita menantikan iman kita yang kita harapkan selama ini. Iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu iman kita. Oke, hari ini kita datang memuji dan membesarkan nama Tuhan hari Minggu, karena iman kita. Dengan iman percaya, maka kita datang kepada Tuhan, minta pertolongan, perlindungan, kesehatan, sakit penyakit sembuh. Ya, kalau sembuh itu mujizat. Kalau belum sembuh ya iman. Ya. Ini yang bagus secara. Lazarus mati 4 hari, bagus, Tuhan kasih hidup kembali, apalagi kita masih baru sakit. Itu masalah sepele itu. Artinya kita libatkan Tuhan, kita sejauh tangan Tuhan kepada umatnya. Ya, kita adalah dombanya, Tuhan Yesus adalah gembala kita. Dia menuntun kita ke arah yang benar. Galatia 5 ayat 12, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita mengasihi manusia seperti diri kita sendiri. Tuhan kasih kita contoh 2000 tahun lalu. Tuhan mengasihi kita dan mati untuk kita. Ya, hidup. Dan itu juga yang akan datang untuk kita. Semuanya kita bisa menyangkal dia, tapi Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya terhadap kita, karena kita adalah tercipta dari debu. Berarti kita banyak kelemahan. Dengan kelemahan itulah kita berdoa dan baca Alkitab hari lepas hari. Galatia 5 ayat yang kedua, tetapi baru ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi baru adalah kebaikan, kesabaran, damai, sukacita, kasih, itu baru. Jadi kita hidup sebagai orang Kristen, kita harus berbuah. Itu, jadi berbuah kasih, damai sejahtera. Bukan berbuah karena banyak uang, bukan. Banyak uang kalau kikir pelit, itu bukan berbuah. Tambah parah itu. Tetapi orang hidup secukupnya dengan Tuhan, dia berbuah. Ya, sukacita, damai sejahtera. Baca Alkitab, itu berbuah. Ya, kerajaan kekal di surga. Ayat 23, kelemah lembutan penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada. Kita memberitakan firman Tuhan, tidak ada hukum itu. Bebas itu. Siapakah yang melawan kita kalau jika Allah di pihak kita? Roma 8 ayat 31. Tidak ada itu. Bebas hukum. Kecuali kalau kita tertangkap semaksimal mungkin, bisa penjara 3 bulan dan seterusnya. Ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah mengalahkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup
kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi kita dipimpin oleh Roh Tuhan, bukan roh manusia. Roh manusia terbatas, kalau Roh Tuhan tidak terbatas. Dia memimpin kita ke arah yang benar. Miskin jadi kaya, baru jadi pintar. Yang tidak ada karunia menjadi kaya. Saya memberitakan firman Tuhan di media konvensi. Ini bukan kehendak saya. Ini karena Tuhan. Mana mungkin saya bisa tiap hari bikin live. Ya. Padahal saya sebenarnya terbatas. Banyak kelemahan juga. Tapi karena dengan kuasa Tuhan Yesus nyata terjadi. Saya bukan bikin konten karena cari uang, untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada konten yang kalau sudah viral banyak, ya banyak suka ribuan, itu uang, dikasih hadiah itu. Ini saya tidak. Kenapa? Karena 2-3 orang ya di dalam namaku, aku di tengah-tengah kamu. Matius 18 ayat 20. Kalau saya tidak salah, di mana 2-3 orang di tengah-tengah aku bersama kamu. Jadi saya tidak perlu ribuan, cukup beberapa saja. Itu luar biasa. Iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Ayat 2. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling menjadi. Jadi jangan kita gila menantang dan menjadi. Lebih bagus kita ambil kita kecanduan baca firman Tuhan, itu benar-benar bukan gila hormat. Ya, Tuhan bantu kita dari sejak ke bumi. Hari ini buat apa, bikin apa. Tentu kita dibalas karena kita ada anaknya. Coba kalau Bapak Ibu saudara ada anak salah dipukul, misalnya melawan, disuruh ini nggak mau, pasti dihajar supaya bertobat. Demikian juga kita. Tuhan menghukum kita kalau kita melanggar perintahnya. Bisa sakit, bisa miskin, patah tuli, supaya sadar dan bertobat, didoain supaya jangan ulang lagi. Ya. Dan saya ingin lebih lengkap lagi baca firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 17 Mei 2006, di Galatia 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-26, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdiri dalam itu, dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Ayat 2, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendekati. Terima kasih. Dan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.